Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi dengan aku Bunda Naswa. Siapa di sini yang masih suka males bikin kue yang satu ini? Karena bikinnya yang ribet dan harus pulung satu persatu ya guys. Sini-sini, aku kasih tahu cara membuat keciput yang cepet tanpa ribet dan aku akan berbagi tips agar biji-wijiannya ini tidak mudah rontok dan hasilnya cantik banget. Karena kue ini cantik dan enak, kue ini wajib banget ya guys buat isian toples saat lebaran nanti. Dan ini bisa banget loh buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita siapkan wadah atau mangkuk, kemudian kita masukkan 130 gram atau 8 sendok makan penuh gula pasir. Lalu kita pecahkan juga 2 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kita masukkan juga 100 gram atau 6 sendok makan margarin. Selanjutnya adonan telur ini kita aduk menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut. Kalau teman-teman mau mengocok dengan mixer juga boleh ya, gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur merata. Setelah dirasa adonan sudah tercampur merata kayak gini, kemudian kita masukkan 500 gram atau 50 sendok makan tepung ketan. Untuk ukuran sendoknya menggunung sedang kayak gini ya guys. Setelah tepung sudah dimasukkan, kemudian langsung aja ini kita uleni adonannya menggunakan tangan. Selanjutnya kita tuang 100 sampai 150 ml air. Untuk air ini sebenarnya nggak ada ukurannya ya guys. Karena untuk penambahan air sendiri itu tergantung besar kecilnya telur ya yang digunakan dan kelembapan setiap tepung itu berbeda-beda. Jadi untuk airnya ini bisa disesuaikan aja. Kita tuang airnya sedikit demi sedikit dulu sampai mendapatkan tekstur adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Nah, setelah adonannya sudah tercampur merata, kalis, dan bisa dibentuk kayak gini, lalu adonan ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Lanjut, kita ambil satu bagian dan kita beri pewarna kuning secukupnya. Lalu kita ulen lagi sampai warna kuningnya ini merata. Untuk warnanya, di sini aku menggunakan warna kuning, hijau apel, pink, dan juga ungu. Nah, adonannya jadi kayak gini ya guys setelah kita beri pewarna. Lalu adonannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 250 gram biji wijen. Kemudian kita beri 2 sendok makan air. Lalu kita aduk sampai merata. Ini tujuannya agar biji wijennya nanti tidak mudah rontok ya guys. Setelah itu kita pindahkan biji wijennya ke dalam loyang. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga kayak gini. Jika tidak ada bisa menggunakan plastik biasa ya. Setelah itu kita lubangi di ujung plastiknya seperti ini. Untuk ukuran bisa disesuaikan aja dengan selera. Tapi jangan terlalu besar juga ya, karena nanti saat digoreng keciputnya akan mengembang. Selanjutnya kita semprotkan adonan, lalu bisa kita potong adonan dengan spatula kayak gini. Kalau udah banyak, kemudian kita baluri dengan biji wijen sampai merata. Lanjut kita masukkan adonan keciputnya ke dalam besek atau wadah yang berlubang kayak gini. Lalu kita ayak adonannya memutar sebentar saja atau sampai keciputnya ini berbentuk bulat. Nah, seperti ini ya hasil keciputnya berbentuk bulat dengan sendirinya ya guys. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis.
Nah, untuk memotong adonannya, kita juga bisa langsung menggunakan ujung jari seperti ini ya. Mudah banget kan? Nah, setelah adonan sebagian sudah selesai kita bentuk, kemudian kita panaskan minyak goreng. Untuk menggoreng keciput ini, jangan menunggu sampai selesai membentuk ya guys, agar permukaan keciputnya ini gak kering. Kalau permukaannya kering, biji wijennya juga rawan rontok saat digoreng. Setelah minyak goreng dirasa sudah panas, kemudian kita masukkan keciputnya ke dalam penggorengan. Tips satu lagi untuk menggoreng keciput, minyak harus benar-benar panas ya guys. Kalau minyak gorengnya kurang panas juga menyebabkan wijennya ini mudah rontok. Setelah memasukkan keciput, juga jangan langsung kita aduk. Kita tunggu dulu sampai keciputnya ini mengapung dan agak kokoh ya. Goreng keciputnya menggunakan api sedang cenderung kecil kayak gini ya, agar keciputnya matang dan keringnya merata. Setelah sudah mengapung seperti ini, sesekali kita aduk-aduk keciputnya. Ini kita goreng sampai matang atau sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah keciput sudah kuning kecoklatan kayak gini, sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Sebelum menggoreng sisa keciputnya, kita bisa bersihkan dulu untuk minyaknya ya guys, agar keciputnya tetap bersih dan juga cantik. Lalu kita lanjutkan menggoreng sampai adonannya ini habis. Nah, ini dia keciput yang sudah matang. Ini hasilnya cantik banget ya, besarnya juga merata. Untuk biji wijennya pun menempel dengan sempurna. Ini hasilnya kriuk banget, cocok nih buat isian toples saat lebaran nanti. Nah, mudah banget kan? Jangan lupa dicoba ya guys di rumah. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.